Saya mencoba realistis aja. Karena yang pertama saya sorotin adalah outflow asing yang besar di IHSG kita. Terutama yang pertama di BBRI. Dulunya kita banyak menemukan saham-saham yang cukup liquid, sekarang ini tiba-tiba habis. Ya, tiba-tiba banyak menghilang, tidak ada likuiditas dan turun tanpa volume. Fundamentalnya bagus, saham-saham yang favorit perbankan juga koreksinya dalam-dalam semua. Tahap awal itu yang digebukin saham Pak Prajogo dulu ya, Brand dan kawan-kawan ya, semua saham konglomerasi terdiskon separuh harga, paling enggak dari puncak tertingginya, dan itu menyebabkan ya IHSG kita nggak ada yang nopang juga. Kalau ada orang bilang ini saatnya belanja, Mercy harga bajai, kan begitu kan? Iya, kalau saya mau ngomong ya tunggu aja harga bajai ini jadi harga sepeda BMX. Ketika saya tidak menghold sebuah saham, itu saya malah jauh lebih profit karena saya setiap pagi punya psikologis yang lebih fresh. Wajahnya nggak ada yang nggak dulu nih, gimana bro? Wih, saham gue Beger gimana? Nyangkut. Nah kan yang jadi kan udah lama nggak denger Beger ya? Iya udah lama nih nggak denger Beger, cuman kotos-kotos ya kan. Yang ada apa? Cut loss ya kan, yang ada aduh gue lagi wait and see nih. Jadi halo my friends, kita ketemu lagi di Tiger Talk, di mana setiap episodenya kita akan mengundang narasumber yang akan memberikan insight untuk kita semua. Jadi harapannya setiap yang habis nonton acara Tiger Talk langsung tercerahkan. Apalagi kita tahu keadaan pasar sekarang lagi nggak sepenuhnya stabil ya. Beli blue chips turun, atau kita beli yang mungkin valuasinya premium kok juga turun. Cari emiten yang second liner atau third liners kok ya juga turun. Yang fundamentalnya bagus juga turun. Teknikalnya tadi bagus tiba-tiba berubah. Jadi kita tuh kalau dalam keadaan sekarang tuh enaknya tenang ya, nonton episode ini karena saya akan ngobrol dengan seseorang ya yang memang sudah terbiasa dia surfing di ombak yang besar seperti ini, dan harapannya nanti my friends setelah nonton ini oh ya tahu kira-kira harus ngapain. Selamat datang Om Ben. Selamat datang. Om Ben ini salah satu kalau saya boleh bilang ya, orang yang berdedikasi tinggi ya untuk memberikan edukasi ke banyak masyarakat, dan bisa dikatakan Om Ben ini cukup aktif ya Om Ben ya untuk memberikan banyak insight-insight juga ke masyarakat luas nih my friends. Nah kali ini sebenarnya kita tuh udah pernah ngobrol sebelumnya, tapi waktu itu acaranya bareng-bareng sama Andri Hakim ya. Jadi saya tuh masih kurang puas untuk menggali lebih banyak lagi sama Om Ben nih. Jadi di kesempatan ini kita akan ngobrol banyak nih Om Ben. Terima kasih udah datang, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Tapi karena marketnya kayak begini, saya akan buka apa sih sebenarnya yang terjadi dengan market di mata seorang Om Ben. Oke, jadi kita ngerti market ini kalau saya ngomong jujur ya memprihatinkan ya. Memprihatinkan dari banyak hal ya, banyak faktor. Saya bukan tipikal orang yang suka menebar pesimisme sebenarnya, tapi saya mencoba realistis aja. Karena yang pertama saya sorotin adalah outflow asing yang besar di IHSG kita. Terutama yang pertama di BBRI. Ya. BBRI kemarin saya sempat recap karena saya bikin sedikit ulasan buat teman-teman seperti itu. Saya baru ngeh juga ternyata dalam setahun dari bulan April ya sampai sekarang ini outflow-nya gede sekali, kencang sekali, dan dari data yang saya dapat itu kalau nggak salah asing itu keluar 5% dari total keseluruhan mereka, dan penambahannya itu individunya itu lokalnya itu individu masalahnya. Itu problem banget buat saya. Ya kalau pindahnya ke lokal institusi atau lokal yang lain ya, saya sedikit lebih agak tenang sebenarnya. Tapi karena data yang ada menunjukkan bahwa pertumbuhan investor yang ada ya secara SID-nya itu bertambah sampai gede banget kan kemarin kan, sampai 90% peningkatannya. Itu yang sedikit mengkhawatirkan ya. Dan itu sekarang tercermin dari keadaan market sekarang ya, seperti itu. Lalu yang mau saya soroti lagi adalah masalah likuiditas. Ya, likuiditas di bursa kita ini turunnya cukup drastis ya. Kalau dulunya kita banyak menemukan saham-saham yang cukup liquid ya, sekarang ini tiba-tiba habis. Ya, tiba-tiba banyak menghilang. Ya, tidak ada likuiditas dan turun tanpa volume. Itu sangat problem sekali. Kenapa saya bilang problem? Karena turun tanpa volume berarti yang dikhawatirkan kita nggak bisa berjualan, ya kan? Karena nggak ada yang mau beli.
Ya, jadi volume itu kan tercipta Ada yang nahan, volume tercipta dari transaksi kan. Ketika nggak ada volume berarti nggak ada yang beli. Nah, itu yang jadi problem sekali dan itu membuat apa ya? Banyak teman-teman juga pasti banyak yang nyangkut ya. Banyak yang nyangkut, saya banyak dengar curhatan juga banyak yang nyangkut ya. Rata-rata semua nyangkut dan tadi benar yang dikatakan ya mau beli saham apapun juga kok rasanya nggak ada yang serba salah gitu loh ya. Yang saham yang awalnya jadi penopang IHSG seperti saham-saham konglomerasi juga digebukin ya, koreksi dalam sekali ya, seperti kalau yang awal kan tahap awal itu yang digebukin saham Pak Prajogo dulu ya, Brand dan kawan-kawan ya, Brand dari 10.000 turun ke 6.000, cuan 13.000 sekarang 7.000, PTRO 4.500 sekarang 2.900 ya, TPIA yang masih ya awet-awet aja karena nggak sempat naik kencengan, TPIA sempat naik ke 9.000 balik lagi ke 7.000. Nah, tahap kedua yang digebukin lagi adalah PANI dan CBDK. Ya, kita ngerti PANI 18.000 sekarang 10.400 per konten ini dibuat. Kemudian CBDK sekarang sudah di bawah 6.000. Seingat saya tadi saya lihat dari harga tertingginya juga hampir 10.000 ya kalau nggak salah ya. Terus tahap ketiga yang digebukin lagi adalah saham-saham Raja dan Ratu. Ya, Raja dan Ratu yang digadang-gadang juga cukup oke. Ratu ini IPO yang fenomenal juga kan, dari harga di bawah 1.000 sampai tertingginya hampir 10.000 ya, 9.700. Sekarang Ratu di harga 4.800-an. Raja sempat 4.000-an ke atas juga, sekarang udah di 2.200. It means semua saham konglomerasi terdiskon separuh harga, paling enggak dari puncak tertingginya. Dan itu menyebabkan ya IHSG kita nggak ada yang nopang juga. Nah, ditambah sekarang saham-saham yang fundamentalnya bagus, saham-saham yang favorit perbankan juga koreksinya dalam-dalam semua. BBRI dari 6.000-an, 64 sekarang udah di 37. Kemudian BBCA 10.000 sekarang masih 9.000 ya, ini yang paling mendingan menurut saya. BMRI dari 7.000 juga sekarang udah di 4.000-an. Nah, itu problem banget ya. Dan ini ya inilah market kita. Jadi kalau memang ada dana asing yang keluar dan kita nggak menyadari bahwa dana asing ini memegang power yang sangat besar di market kita ya, karena kita ngerti mereka itu udah menguasai saham-saham perbankan itu dari zaman saya mungkin masih bayi kan begitu kan. Mereka udah menguasai banget sampai sekarang dan ya mau nggak mau kita harus ya itu kendali di tangan mereka ketika mereka berjualan dan kita ngerti memang kapasitas dari lokal kita belum sanggup untuk menerima jualannya mereka yang sangat besar. Nah, itu yang terjadi di market kita sekarang begitu. Berarti kalau saya coba recap, market di mata Om Ben saat ini likuiditas mengering, ya, asingnya keluar, yes, dan tidak ada yang menopang. Betul. Mungkin yang terakhir saya akan coba tambahin sedikit Om Ben. Ada yang menopang, tapi sendirian. Iya, dan ARB hari ini. Iya. DCI. Jadi pas kita buat podcast ini, my friends, sebelumnya rally berkali-kali arah karena dia mungkin di cap ya cuma 10% kan maksimal kan. Iya, betul. Terakhir kan DCI. Tapi pas kita lagi bikin ini dia lagi ARB. Nah, karena cuma dia satu-satunya penopang, sekalinya dia turun IHSG itu langsung minus 1,sekian%. Iya, betul. Dan setelah dia turun, bukan yang lain menopang, justru yang lain ikutan lagi hari lagi. Iya, ikutan turun. Jadi emang kalau boleh dibilang market saat ini tuh ya tadi seperti kita bilang di awal-awal ya, beli apa aja kok kerasnya kayak salah gitu ya. Iya. Dan ini kita baru ngomongin market, ini baru bulan Maret loh Om Ben. Maret. Baru kuartal 1. Iya. Dan kalau yang saya coba lihat keadaan global sana justru sebenarnya keadaan lagi agak-agak ya dibilang benar-benar tensi tinggi juga ya karena Donald Trump ya masalah tarif apa segala macam. Tapi memang kita tuh pergerakannya secara dibandingkan dengan regional turunnya lebih dalam. Betul. Ya. Dan tadi seperti Om Ben bilang asingnya keluar. Ini kira-kira kalau kayak gini menurut Om Ben apakah saatnya kita agresif? Kan biasanya gini ya, ada yang bilang kan. Oh, ketika market turun saatnya kita tanda kutip membela negara kan. Ya kita harus jadi investor yang benar dong. Kita harus beli. Apakah sebenarnya saat ini adalah waktu yang tepat untuk average atau tunggu dulu? Kalau saya bilang jadi gini. Kalau ada orang bilang ini saatnya belanja, Mercy harga bajai, kan begitu kan. Iya, kalau saya mau ngomong ya tunggu aja harga bajai ini jadi harga sepeda BMX. Karena begini ya. Kalau dikatakan apakah kita sebagai investor harus benar-benar menjadi pahlawan ya, harus berjuang untuk membela negara, ya saya cuma mau bilang kita
harus realistis, ya realistis. Kalau saya pribadi, kalau big playernya aja kabur, ya kan. Nah, saya sebagai ikan yang kecil-kecil ya, yang mungkin cuma dilihat kayak mikroba begitu di market ya kan, ya nggak mungkin dong kita bisa menopang kan seperti itu. Sekarang pertanyaan saya kan begini, kalau misalnya nih, let's say asing berjualan lagi 1 triliun aja, kita punya nggak? Bisa nggak retail bersatu untuk beli 1 triliun? Kan susah, ya kan susah. Jadi menurut saya yang paling wise adalah kita harus mengerti bahwa ketika saya selalu gambarkan market kita ini seperti kondisi di tengah laut. Ya kita sebagai pelautnya. Kita pelaut, kita sebagai trader, investor itu kan mencari ikan. Ya, mencari ikan di market ya, di laut seperti itu. Nah, sekarang posisinya itu adalah ini udah kita lihat udah badai nih. Ya, udah badai kencang. Nah, kita yang harus kembali lagi melihat ke diri kita masing-masing ya, saya bilang seperti itu. Kita itu punya perahunya itu kapasitasnya seperti apa? Ada orang yang perahunya cuma sampan ya, dengan bermodalkan pukat ya, yang cuman kail begitu. Ada yang kapalnya besar, kapal ikan besar yang bisa nangkap tuna dan lain sebagainya. Nah, kita lihat kemampuan kita di mana. Nah, kalau marketnya sedang sangat bergejolak sekali ya, yang sampan ini harus segera minggir dulu nih. Kalau enggak bisa kesapu dong, ya kan? Nah, mungkin teman-teman yang kapalnya lebih gede-gede ya, mungkin silakan kalau memang mau it's time to buy ya kan. Saya tidak menyalahkan, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa karena kalian punya kemampuan. Yang penting punya kemampuan dulu. Tapi kalau kalian nggak punya kemampuan ya saya rasa saat yang terbaik adalah ya kalian harus menepi dulu. Menepi dulu ya sambil melihat cuaca bagaimana oke atau enggak ya kan begitu. Itu menurut saya lebih wise. Sekali lagi ya saya tidak memberikan penilaian yang negatif ya kepada market, tapi saya hanya memaparkan secara data dan fakta yang ada. Ya, dan kalian bisa cek itu real yang saya katakan. Jadi saya ngomong ada datanya, ada basisnya. Jadi saya bisa dipertanggungjawabkan untuk memberikan pernyataan ini seperti itu. Jadi untuk keadaan sekarang, market yang seperti sekarang ini buat yang memang punya access cash-nya ada kutip unlimited lah ya. Ya terserah ya mau average. Tapi kalau memang cash-nya itu tergolong terbatas gitu ya, apalagi mungkin portfolionya juga udah mulai full, perlu menumpuk cash berarti sekarang ya Om. Iya, betul. Nah, sambil kita melihat nanti kira-kira apakah hujannya udah mulai mereda atau belum gitu ya. Terus ombaknya kan kelihatan harusnya ya udah mulai agak tenang atau belum ya. Iya. Berarti kalau keadaan sekarang tuh belum sepenuhnya kondusif berarti Om Ben. Belum. Karena kenapa saya bisa bilang belum kondusif? Karena kestabilan market tuh menurut saya sekarang itu sangat rentan banget ya, kurang stabil. Karena kita lihat kemarin hari Kamis itu IHSG sempat kenceng kan. Saham-saham seperti WiFi juga tiba-tiba hampir arah ya. Tapi kita lihat besoknya di hari ini hari Jumat dari kemarin sempat plus 19% kalau nggak salah. Hari ini tadi saya lihat minus 13%. Sebelumnya di hari Rabu WiFi minus 15%. Jadi gejolaknya terlalu tinggi fluktuatisnya. Dari misalnya dari harga 0 ya minus 15%, naik lagi plus 19%, sekarang minus 13%. Nah itu salah satu tanda bahwa market nggak stabil. Ya, yang kemarin beli mungkin jualan langsung hari ini. Ya kan, ketika turun mungkin mereka serok, naik, optimisme pasar kembali, mereka jualan. Hari ini turun lagi. Nah itu membuat nggak, berarti inflow yang ada tuh nggak stabil. Mereka hanya trader aja, scalpingan aja intinya ya. Cuman dana mereka besar mungkin ya, mereka hanya scalpingan aja. Nah kalau yang dana besar aja main scalpingan ya kita dana kecil mau buy and hold ya berdarah pasti bleeding banget. Nah itu yang membuat saya sendiri jujur ya, saya itu mencoba untuk sedikit nekat ya sebenarnya, ada nge-swing sedikit-sedikit. Tapi yang kejadian adalah ya saya bleeding banget. Akhirnya saya melihat waduh ini nggak bisa nih, saya harus benar-benar harus cut karena resikonya saya tidak bisa melihat tingkat keamanannya di mana. Kalau ada orang bilang yang penting kan beli saham yang fundamentalnya bagus. Kan begitu kan. Nah permasalahannya kan satu. Fundamental itu terkadang tidak tercermin di harga saham. Dan di market seperti ini ya kan. Fundamental bagus pun harga sahamnya bisa koreksinya ekstrim. Ya kan. Walaupun gak ada perubahan di fundamental perusahaannya ya. Tidak pernah kena kasus perusahaannya. Tidak ada penurunan laba. Bahkan labanya meningkat mau bagi dividen dan lain sebagainya. Tapi harga juga turun. Kan berarti kan memang ya
optimisme pasar itu menyusut banget ya kan. Nah, itu yang membuat ya udahlah kita lebih baik cenderung defensif dulu daripada agresif kalau saya bilang. Sebelum kita bahas market lagi nih Om Ben. Tadi kan beberapa kali saya dengar Om Ben bilang ini masalah flow-nya nih, likuiditasnya nih. Terus tadi Om Ben juga bilang bahwa agak swing lama tapi hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi Om Ben. Boleh tahu nggak sih Om Ben sendiri ini tipikalnya tuh seperti apa sih? Kalau misalnya orang kan bilang, oh saya trader, oh saya investor, atau saya di tengah-tengah, atau Om Ben punya gaya tersendiri ya? Jadi kalau saya saya seorang investor murni itu enggak ya. Jadi tapi juga saya bukan seorang trader yang 1 tik 2 tik kabur. Ya, jadi kalau orang melihat bahwa saya seorang scalper yang 1% 2% kabur tuh enggak juga. Ya, karena dalam historical saya punya banyak porto juga yang bahkan sampai ratusan persen saya bisa tahan kan begitu kan. Cuman memang saya melihat lebih ke arah flow-nya dan trennya. Saya kan seorang technical analis ya, lebih condong technical analis dan saya melihat flow kan. Ketika memang sebuah saham ini trennya bagus, didukung oleh flow yang stabil, ya tidak ada alasan saya untuk menjual. Oke. Ya kecuali memang saya mau ada satu akun untuk tektokan ya, cari jajan harian ya beda lagi. Saya pisahkan akun kan. Cuman kan permasalahannya ya ketika marketnya seperti ini ya nggak memungkinkan untuk buy and hold. Jadi ya bener-bener dan saya udah membikin riset di beberapa bulan terakhir ini, ketika saya tidak menghold sebuah saham, itu saya malah jauh lebih profit. Karena saya setiap pagi punya psikologis yang lebih fresh. Dengan cash yang banyak, tidak ada simpan barang, market mau merah, saya tinggal lihat, oh market ini mau merah nih. Ada nggak saham-saham yang bisa saya pancing di bawah, bottom fishing untuk cari pantulan? Ya kan? Nah, siapa tahu dapat di bawah, seperti Wi-Fi kemarin. Misalnya dapat di bawah 1.600-an, mantul ke 1.900 kan. Nah itu kan kita make money-nya di situ. Tapi seandainya saya punya barang, ya kan, ketika market merah, yang jadi saya panik pasti. Ya kan, pagi akan terjadi panic sell dan ke-trigger. Panic sell itu ke-trigger itu membuat biasanya ya, yang saya rasakan saya itu jadi sedikit down. Wah hari udah cut loss nih. Mau masuk lagi, aduh nanti masuk cut loss lagi nggak ini? Jadi psikologisnya ikutan goyang pasti karena lihat market merah banget ya kan. Coba seandainya contoh lagi nih. Teman-teman di sini juga kalau punya barang ya, lihat market minus 3%, panik atau enggak? Pasti panik. Enggak mungkin enggak panik. Ya kan? Kecuali teman-teman saya punya beberapa teman seorang investor yang tidak pernah lihat porto. Benar-benar tidak pernah lihat porto. Bahkan dia prinsipnya adalah ketika harga komoditas batu bara ini lagi jeblok ya, dia malah belanja. Tapi saya tahu kemampuannya dia kuat sekali. Ya kan? Dan dia benar-benar enggak lihat market. Murni lihat market, dia kerjaannya jalan-jalan kemana, kesini, kesana sini, banyak kesibukan kan. Nah sedangkan kita yang terbiasa lihat market ini yang akan goyang. Nah itu yang membuat saya harus adjust ini style trading saya seperti itu. Nah tadi ini menarik nih Om Ben. Berarti kan sebenarnya Om Ben tadi bilang Om Ben ini cukup dinamis ya dengan market. Ada kalanya Om Ben itu bilang ya lebih baik time frame-nya dipendekin ketika marketnya lagi seperti ini karena emang jelas lebih profit dan secara psikologis itu lebih terjaga. Besok mau belanja apa karena cashnya tersedia. Ada nggak spesifik misalnya gini, oh kalau untuk hal yang seperti ini, untuk time frame seperti ini, saham-saham harus yang seperti ini. Misalnya saya contoh ya, oh kalau dalam keadaan sekarang untuk tadi strategi yang seperti tadi, kayak nggak mungkin deh saya beli BRI gitu. Atau mungkin bisa aja nggak ada masalah. Om Ben itu mengklasifikasikan nggak saham-saham tertentu untuk strategi tertentu juga? Sebenarnya sih enggak ya, sebenarnya enggak. Cuman saya lebih melihat begini. Yang bisa mendorong pergerakan sebuah harga itu kan hanya ada inflow yang besar ya. Artinya ada dana besar yang masuk dalam sebuah saham atau ketika ada seller ada yang nahan. Nah, yang saya cari di situ. Ketika misalnya kita lihat contoh ini sekali lagi disclaimer on, yang waktu kemarin PTRO itu kan enggak pernah jebol dari 3.000 tuh. Tiap kali ke 3.000, 28, 29 selalu ada yang nangkep reject ke atas 33, 34 ya. Nah, itu kan tercermin di chartnya kan. Kelihatan, oh di chartnya itu bentuk kayak descending triangle. Ya karena kan di bottomnya itu selalu ada pantulan, tapi problemnya adalah pantulan ke atasnya semakin lemah. Artinya semakin turun. Momentumnya menurun ya. Nah, di situ saya melihat, wah ini nggak bisa lagi. Artinya apa? Artinya ada yang nge-buy di bawah, ya kan. Kemudian optimisme pasar naik, di atas ada yang gebukin. Ada seller lagi. Di buy lagi, ada seller lagi. Dan kemampuan bayarnya semakin tipis lama-lama. Nah, itu alasan saya nggak pernah lihat PTRO lagi dalam seminggu ini. Karena terakhir saya beli kemarin,
yang sampai 3334, 3320 kalau nggak salah tertingginya, dan itu nggak bisa tembus 3320 ke atas. Waduh, saya pernah merasa ini, waduh ini kayaknya udahan lah ini PTRO, karena ya saya yang lihat flow-nya. Nah, sedangkan misalnya ada saham lain yang flow-nya lebih bagus, ya saya akan pindah ke saham lain tersebut gitu. Dan jujur memang melelahkan. Karena kita harus pindah-pindah terus. Betul. Tapi seandainya dengan market 6 bulan yang lalu ya, ketika misalnya contoh nih, ada sebuah saham misalnya contoh Pani ya. Pani lagi di drive ke atas, bagus kan, flow-nya bagus. Ya kita cuma fokus di Pani aja, itu bisa make money tiap hari. Ya kan, mau scalpingan bisa, mau buy and hold masih bisa. Ya kan begitu. Tapi dengan sekarang nggak bisa, kita harus kayak kutu loncat aja. Kalau memang mau make money ya, make money untuk harian ya. Ya, seperti itu yang saya lakukan. Jadi saya hanya melihat di mana ada saham yang ada momentumnya aja. Dan saya bisa baca pergerakannya ya, tentu saja ya. Karena kan sekarang juga kita lihat ada saham-saham yang tiba-tiba arah, ya. Saham-saham yang saya nggak ngerti ini saham apa, tiba-tiba bisa arah aja. Tapi dengan kita nggak bisa ngerti ngebaca seperti itu ya, saya nggak berani, saya takut kalau masuk nanti turun besoknya dikarungin, nggak ada likuiditas ternyata. Nah itu yang lebih saya filterin. Jadi saya akan masuk ke dalam saham yang saya bisa ngerti pergerakannya dan saya bisa baca flow-nya. Oke, berarti ini menarik sih Om Ben. Jadi Om Ben itu tanda kutip nggak pernah jatuh cinta berarti sama saham ya? Nggak pernah, jujur aja. Akan selalu berpindah hati ke saham yang lain ketika dia ada flow-nya. Iya, betul. Dan untuk bisa mengkonfirmasi itu, Om Ben akan melihat bahwa di area ini rejection levelnya dia kan harusnya kan. Tapi ketika momentumnya melemah, berarti udah selesai nih momentumnya. Benar kayak gitu ya? Iya, betul. Berarti kalau misalnya keadaan seperti ini, Om Ben ada kriteria khusus nggak? Misalnya gini ya, oke, ini saham oke nih, flow-nya ada. Tapi kan ngomongin flow itu pasti ada standar flow kan. Misalnya nih, flow-nya harus sekian nih, baru benar-benar konfirmasi. Oh kalau flow ini kekecilan nih, wah saya susah nih kalau gini. Nah itu gimana Om Ben caranya? Nah jadi gini, saya juga tiap saham itu sizingnya beda-beda. Saya tidak bisa memasukkan sizing BBRI ke dalam Petro kan, seperti itu. Itu kan different ya, walaupun memang bid overnya mirip-mirip, tapi kan ya kita ngerti bahwa likuiditasnya kan berbeda gitu kan, ya kan. Cuan nggak bisa disamakan dengan brand, walaupun harganya sama-sama, ya kan. Kita harus bisa memilah. Nah saya melihat gini, intinya adalah ketika saya masuk dalam sebuah saham, saya lihat kondisi bid overnya seperti itu, ya. Kalau seandainya terjadi putar balik, artinya diguyur, saya tuh bisa keluar nggak di saham tersebut, iya kan? Kan kita tidak mungkin beli cuan, ya kan? Satu kali beli 10.000 lot kan nggak mungkin, nggak bisa keluar nanti, ya kan? Nah itu yang harus dicermati. Jadi saya melihat bagaimana likuiditasnya dulu. Kalau memang apakah ada standar flow yang masuk, itu kan gini, kita nggak bisa ngerti flow-nya seberapa banyak sampai ada broker summary data, ya kan, di akhir perdagangan kan. Tapi dari ketika market berjalan, saya akan melihat bahwa apakah yang HK ini seberapa banyak dari trade book-nya, ya saya lihat seperti itu. Kemudian juga saya akan gabungkan dengan TA-nya. Secara TA ini confirm nggak? Karena begini, beberapa saham yang seperti ada flow, tapi TA-nya lagi downtrend nih, lagi bikin lower low, ya kan, lagi bikin lower low. Nah itu biasanya jadi tanda kutip tipuan, hanya untuk dead cat bounce aja, ya kan. Itu yang saya lihat terjadi di beberapa saham sekarang, ya kan. Setelah bikin lower low, ya, kemudian ada flow besoknya, sempat naik sedikit, besoknya mungkin retail masuk, flow-nya keluar. Nah itu yang berbahaya, karena dari TA-nya udah kelihatan, ini udah lower low nih, udah bahaya nih. Nah saya emang nggak, bukan, saya lebih suka trading ke saham-saham yang memang uptrend, ya, dibandingkan udah patah trend dan bener-bener bikin lower low, apalagi ya udah titik krusialnya dijebol seperti itu, dan itu akan saya rasa akan berat untuk naiknya seperti itu. Berarti kalau saya coba ngambil beberapa statement dari Om Ben ya, berarti saham yang uptrend, dia ada flow, terus dia setiap turun ada area perlawanan dan momentumnya terus mengalami kenaikan ya, bukannya justru malah menurun ya. Ya, betul. Terus juga memang ada size tertentu, tapi ya kita nggak bisa mengklasifikasikan sama gitu ya, tesnya kayak PTRO sama BBRI. Cuma tadi berapa kali saya dengar Om Ben ngomong masalah PTRO, brand, cuan. Saya mau tanya sudut pandang Om Ben nih. Dulu kita sering dengar bahwa kan, oh ini harusnya saham ini masuk indeks global. Oh seharusnya saham ini masuk dalam indeks MSCI atau FTSE Index. Atau mungkin dia naik level dari yang mid cap jadi large cap, yang small cap jadi mid cap. Jadi ada kenaikan sana. Dan hal ini kan awal mulanya kan yang menjustifikasi penurunan di saham-saham tadi kan. Om Ben sendiri melihat hal ini tuh seperti apa sih? Fenomena ini sebenarnya apa sih? Atau mungkin Om Ben melihat bahwa nggak ada isu. Menurut saya ini masih oke-oke aja kok. Atau memang
kayaknya emang susah sih masuk ke MSCI. Saya penasaran pengen dengar dari Om sendiri. Ya, ini opini pribadi saya ya. Bisa teman-teman mungkin setuju, mungkin enggak, ya silakan masing-masing. Tapi dari sudut pandang saya adalah memang seharusnya levelnya brand ini bisa masuk ke MSCI. Brand. Yes, terutama brand ya. Saya bilang brand dulu karena brand yang paling besar. Kita ngerti marketnya brand juga nomor 2 kan, di bawah BBCA kan seperti itu. Dan brand ini yang paling fenomenal menurut saya kenaikannya juga secara market ya, walaupun mungkin dirasa ini udah nggak masuk akal kemarin dan lain sebagainya kan. Tapi yang saya mau lihat adalah usaha dari emiten ini untuk masuk itu dalam setahun terakhir ini luar biasa banget. Harus diakui ya. Harus diakui karena saya pribadi mencatat ada 3 kali ya kalau nggak salah ya, 3 kali dia dari 6.000 ke 12.000 kemudian ARB ya kan. ARB ya. Kemudian naik lagi masuk FTSE kemudian dicoret dalam 2 hari, turun lagi, naik lagi ke 10.000 yang terakhir MSCI yang statement reviewnya yang bilang bahwa ini masalah dengan sustainability dan lain sebagainya kan. Nah, jadi ya itu turun lagi. Tapi kalau saya melihat memang sebenarnya secara bisnis dan lain sebagainya ini memang layak gitu loh. Itu memang layak. Dan kalau saya bicara soal money flow yang di dalamnya ya, dan kita ngerti ownernya Pak Prajogo Pangestu itu selalu beli, ya. Komit dia memang jaga harga di area 5.000 6.000, ya kan. Cuman yang ketiga kali ini saya kemarin bilang sama beberapa teman, saya nggak yakin yang ketiga ini benar-benar bisa balik lagi dalam waktu singkat, karena ya barang udah tumpah, it means berarti butuh waktu untuk ngeringkes barang lagi ya, sehingga barang itu kumpul di satu tempat ya kan, kemudian baru bisa dinaikkan ya. Karena kalau barang berada di publik segitu banyak, tentu saja ya dari sudut pandang bandarmologi itu ngaturnya susah. Kalau mau naik digebuk kan seperti itu kan ya kan. Dan kalau kita lihat nggak ada cara lain dari emiten ini untuk bisa mendistribusikan barangnya kecuali ke asing. Karena levelnya udah gede, ya kan, ya. Dan sebenarnya menurut saya sih saham ini layak untuk masuk, ya, terutama brand ini ya, untuk masuk ke MSCI. Tapi ya kita mungkin ya ada banyak faktor kan, ya, yang kemarin ada masalah free float dan lain sebagainya yang menurut saya ya agak bingung juga. Masalahnya kan free float itu kan udah tercermin dari awal, ya kan, dari IPO udah open. Jadi saham ini sebenarnya udah open. Tidak ada pemalsuan menurut saya ya. Tidak ada pemalsuan data yang ada. Udah dibuka semua. Makanya ketika nggak masuk kemarin, mereka majukan keberatan sama FTSE. Kenapa kok tiba-tiba kamu coret? Ini udah ada dari awal kan seperti itu kan. Nah, cuman ya kita nggak ngerti mungkin ya ini yang saya bilang ya. Ini mungkin faktornya adalah sekarang asing melihat Indonesia itu kurang seksi lagi. Ini yang jujur buat saya sangat menyedihkan sekali sih. Dibandingkan mungkin bursa di India dan China. Ya. Dan kita ngerti dari data yang ada MSCI kita dari 10 tahun terakhir turun terus. Porsinya turun terus. Artinya berarti asing kan kurang tertarik lagi. Iya kan? Kurang tertarik lagi. Ya. Nah, itu yang jadi concern-nya. Ya. Ya enggak tahu kita ke depannya akan bagaimana, tapi saya rasa dengan adanya ya ke depan masih ada peluang, masih ada harapan saham untuk masuk. Karena memang contoh begini ya, yang saya suka lagi adalah TPIA ketika masuk ke MSCI, dananya yang ada itu kan buat reinvestment lagi. Nah, ini yang saya suka. Dana yang ada itu bukan masuk kantong atau bukan mereka exit, enggak. Mereka reinvest. Ya, TPIA kan kita ngerti mereka beli Shell ya di Singapura ya. Nah, itu menurut saya inilah emiten yang menurut saya benar-benar bagus. Ketika kamu dapat dana dari asing, ya kan? Kamu sayang asing supaya nggak keluar ya dari saham saya akan perbaiki perusahaan ini dari duit yang saya dapat dari kamu. Nah, itu kan berarti kalau kita jadi investor ya, misalnya saya jadi investor, saya invest ke teman-teman si A gitu ya. Ketika saya invest duit misalnya anggap aja 1 miliar. 1 miliar ini dia kembangkan perusahaannya ya kan untuk membuat laba lebih besar lagi. Saya yang sebagai investor suka nggak? Ya saya suka banget dong. Wah, berarti orang ini bertanggung jawab atas investasi yang saya berikan. Nah, ini yang saya lihat dari emitennya Pak Prajogo. Ya kan? Beda dengan beberapa emiten yang dapat duit kabur. Itu menyedihkan sekali menurut saya, ya kan? Beberapa kita lihat kan asing beli sahamnya, saya nggak perlu sebut sahamnya, mungkin teman-teman sudah tahu. Asing beli, kemudian di hari rebalancing sahamnya arah,
besoknya ARB dan turun terus sampai sekarang. Dan tidak pernah kembali di level yang masuk MSCI itu. Itu menurut saya sedikit ironi gitu loh. Karena ini buat asing trauma. Pasti mereka trauma juga gitu. Nah ini mungkin salah satu faktor yang mereka perhatikan loh. Iya kan. Nah kalau kita bisa membuat asing betah dengan kita. Ya kan. Sedangkan kan kasarannya kan gini, saham konglomerasi ini kan local pride ya. Kalau kita ngomong di bola kan ada local pride, ada naturalisasi. Nah, Jangan ngomong bola. Jangan bola ya. Sedih nanti ya. Nah ini kan local pride kita. Local pride kita yang harus dijaga, di mana sebenarnya kita bisa kontrol. Lokal bisa kontrol. BBRI kita nggak bisa kontrol nih. Asing udah terlalu gede di sini. Kalau mereka jualan kita suffering. Nah, saham yang ini kan lokal bisa kontrol. Dan menurut data yang ada ya di beberapa negara ya, di mana ada saham konglomerasi yang punya lokal. Ketika sahamnya naik masuk MSCI, yang paling diuntungkan selain emiten sekarang siapa? Negaranya. Selain negaranya siapa lagi? Investor yang di dalam negeri. Yes, investornya. Karena ketika asing masuk, mereka masuk dalam jumlah besar. Harga saham akan bergerak naik. Sedangkan investor yang punya di dalamnya tidak mungkin nyangkut. Karena kalau harga uptrend naik, gimana mau nyangkut? Bener gak sih? Kalau harga turun, kita nyangkut. Nah ini yang jadi menurut saya salah satu indikator bahwa kalau pasar mau rame ya retailnya harus dikasih cuan begitu. Karena kalau retailnya cuan, otomatis pasar rame. Bener gak sih? Menarik nih. Bener gak sih? Sebelum kita ngomong masalah market rame, sebelum saya lupa, tadi Om Ben ngomong mengenai masalah valuasi kan premium. Ya. Tadi kan. Dia nggak bisa masuk atau mungkin bukan gara-gara valuasi premium ya. Tapi untuk seorang Om Ben ini melihat dari sisi valuasi nggak sih? Atau dari sisi fundamental Om Ben juga memperhatikan atau enggak sih sebenarnya? Jadi begini, intinya begini. Fundamental yang saya pelajari ya, itu kan saya belajar di market. Ya, belajar di market. Karena kalau dari textbook memang jelas ya, fundamental adalah ya mungkin PBV dan kawan-kawan. Tapi saya memperhatikan di sektor konglomerasi itu bukan PBV dan kawan-kawan. Itu just murni flow. Ya kan? Ketika asing masuk ke dalam sebuah saham konglomerasi dengan flow yang besar sekali, ya kan? Berarti mereka melihat dong, ini saham ini berpotensi. Karena begini, tidak mungkin ya orang dengan duit gede masuk ke dalam sebuah saham tanpa analisa. Gak mungkin asing iseng. Gak mungkin lihat di running trade rame mereka beli. Bener gak sih? Gak mungkin kan? Mereka pasti udah ngerti ke depannya, ya kan? Nah, mereka melihat bahwa ini ada sesuatu yang menarik di saham tersebut. Kalau memang dirasa valuasi kemahalan dan lain sebagainya, itu kan versi kita. Problemnya adalah dana yang besar yang masuk itu nggak merasa kemahalan. Kalau mereka merasa kemahalan, mereka akan jualan, nggak akan beli. Ya, benar nggak sih? Nah, itu yang saya tangkap di situ. Jadi kembali lagi saya tidak ingin membuat pro dan kontra untuk fundamental PV dan kawan-kawan laporan keuangan dengan dibandingkan fundamental konglomerasi ya. Tapi di sini saya cuman mau lihat aja seperti ini. Saya kan di market ini kita berinvestasi itu tujuannya untuk apa sih? Make money, bener nggak sih? Tidak lain bukan pasti make money. Semua orang mau invest $1 dapat $5, ya kan? Entah dari dividen, entah dari capital gain, itu kan banyak hal. Nah, dari pengalaman saya, ketika saya mengikuti flow yang ada, meskipun sahamnya dikatakan terlalu mahal, valuasinya super premium, tapi ketika ada flow masuk, saya dapat profit di situ. Nah, itu yang membuat saya ya udah, saya ngikutin aja. Karena saya nggak bisa menggerakkan harga pasar, gitu loh. Yang bisa menggerakkan mereka. Nah, kita numpang aja, ya kan? Kita numpang, jalan ke atas, kita merasa kemahalan nih. Ini kok serem ya, kok naik terus ya. Nah, ketika kita merasa kemahalan ya terserah kita mau taking profit atau mau keluar. Kurangin posisi, at least kita make money di situ. Nah, problemnya satu, orang yang nggak ngerti. Ya nggak ngerti, udah sahamnya naik ke atas dikejar tanpa dasar analisa ya. Karena cuman pemberitaan yang ada gitu loh, ya kan. Akhirnya beli, setelah beli mereka nggak ngerti keluarnya kapan, stop loss di mana, beli karena apa. Mereka cuma lihat saham ini rame, market cap-nya nomor 2 misalnya brand seperti di harga 10.000, 12.000, ya kan. Nah mereka beli di sana dan mereka nyangkut. Setelah mereka nyangkut banyak orang bilang, tuh kan kamu beli saham kemahalan. Nah, justifikasi itu akhirnya terbukti kemahalan karena dia beli di harga atas. Betul. Tapi ketika di bawah dia rally kan sebenarnya juga masih premium juga kan? Yes,
Masih premium juga sebenarnya. Cuman memang dari ketika asing masuk mungkin di harga 6.000 sampai ke 10.000, itu kan ada gap yang cukup gede. Hampir 100% kan kenaikannya. Contoh lagi Pani. Ketika Pani dari harga 1.000 sekarang tertinggi 18.000. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada yang beli di harga 18.000 itu dasarnya apa? Ada nggak dasarnya? Saya tidak menyalahkan orang yang beli 18.000 karena setiap orang punya analisa yang berbeda. Betul. Ya kan? Saya merasa harga 18.000 buat saya itu murah. Ada orang bilang, kamu gila, 18.000 itu mahal. Murah tuh di harga 10.000. Kan berbeda, ya kan? Nggak ada masalah. Masalahnya adalah ketika kita merasa ini murah, ya, dan kita beli dan kita nyangkut, kita baru merasa ini mahal. Nah, itu salahnya. Artinya apa? Kita masuk ke dalam sebuah saham tanpa analisa. Iya kan? Kalau ada orang bilang sekarang contoh begini, BBRI, ya kan? BBRI fundamentalnya dikatakan kuat dan bagus dan lain sebagainya. Ada orang merasa ini murah, silakan go ahead dengan analisa kalian. Tapi pastikan seandainya nanti ada koreksi jangan tiba-tiba bilang BBRI mahal di harga segitu. Ya kan? Kan ini kan harus ada analisanya. Kalian masuk karena apa? Gitu loh. Nah, jadi saya pengen gini, teman-teman di sini yang mendengarkan itu punya wawasan yang terbuka dan dewasa. Ketika kita beli sebuah saham, kita nggak perlu pointing orang lain ketika kita loss. Ya kita cukup pointing diri kita. Kenapa kita beli? Ada nggak analisanya? Terus seandainya market tidak berjalan dengan sesuai ekspektasi kita, itu bagaimana plannya? Ya kan? Apa kita pasrah? Ya udahlah pasrah, siapa tahu nanti naik lagi. Kan banyak orang begitu. Ya kan? Ya kan kalau naik lagi, kalau nggak naik bagaimana? Nah ini kan harus ada skenario-skenario yang kita buat gitu loh. Kan kita sebagai investment kan seperti itu ya. Kita investasikan seperti itu. Kalau investasi kita nggak berjalan di perusahaan ini, kita bagaimana? Kita mau cut loss, kita mau tarik modal kita, atau kita mau suntik dana lagi di situ. Nah ini kan yang harus, sebenarnya sama, cuman bedanya adalah investasi ini bukan di perusahaan secara real, tapi ini di dalam bentuk saham. Ya kan seperti itu. Menarik. Jadi perspektif mahal murah, Om Ben jawab dari sisi flow-nya. Mahal murah tergantung kita analisa dulu apa baru beli atau beli baru setelah analisa. Karena judgement-nya akan berbeda ya. Ketika tadi skenario-nya itu beli baru analisa atau sama analisa baru beli ya Om Ben. Ya. Tadi saya udah banyak ngobrol sama Om Ben. Om Ben ngomongin masalah flow, masalah uptrend, masalah narasi ke depannya, masalah tadi Om Ben bilang, oh ini harusnya begini segala macam. Ketika skenario tadi tidak sesuai dengan ekspektasi seorang Om Ben. Let's say misalnya, saya udah perhatiin nih saham nih. Oke, flow oke, uptrend, cerita oke segala macam. Saya beli ini sekarang. Tiba-tiba sahamnya nggak sesuai ekspektasi. Trennya berubah atau patah. Apa yang dilakukan sama Om Ben? Saya akan cut. Jadi cut loss bukan sesuatu yang haram buat Om Ben? Bukan. Karena buat saya cut loss itu melindungi aset saya. Kekayaan saya ini dibangun di market. Sebenarnya seperti itu ya. Dari zaman pandemi sampai sekarang. Ya kan. Intinya adalah apa yang udah saya bangun selama, ya belum lama kan, saya trading dari tahun 2017, 2018 sampai sekarang, berarti ya 5 tahunan, 6 tahun kan. Nah apa yang 6 tahun yang saya dapat di market, ya saya nggak pingin hilang begitu saja. Ya kan. Itu yang pertama. Jadi saya ingin melindungi capital saya dong, kan begitu. Karena saya masuknya nggak pakai fundamental yang benar-benar buy and hold, ya kan. Saya hanya just follow the trend. Ketika trennya patah ya saya harus keluar, kan seperti itu, ya kan. Kalau saya masuk karena flow, ya saya keluar karena flow juga. Kalau saya masuk karena TA, ya saya keluar pakai TA juga, ya kan. Kalau saya masuk dengan fundamental, saya akan keluar dengan fundamental juga. Jadi fair enough kan. Jadi jangan sampai teman-teman itu masuk pakai flow, pakai TA, keluar pakai fundamental. Itu akan bleeding banget menurut saya. Karena strateginya pasti berbeda. Cara entry, money management berbeda. Nah itu yang saya tekankan. Jadi cut loss buat saya bukan sesuatu yang haram, tapi itu malah melindungi saya. Ketika aset saya aman, saya punya psikologis aman, saya boleh kalah hari ini nggak apa-apa. Saya besok akan cari balik, akan lawan balik di market. Ya kan? Karena buat saya, it's about journey aja. Journey. Saya pernah mengalami di pandemi, waktu COVID, saya itu cut loss tuh 60% dari porto saya. Kehilangannya ya. Loss-nya itu minus 60% dari overall porto. Jadi uang saya benar-benar habis. Tapi, dan itu terbukti ketika saya cut, waktu itu saya stres, market recover, saya fight back, saya dapat lebih dari apa yang saya hilang. Artinya cut loss buat saya bukan sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan adalah ketika kita mau fight back, kita nggak punya senjata. Ketika market recover, kita nggak punya duit. Nah, itu yang saya khawatirin. Orang lain happy cuan, multi-bagger, saya BEP.
Bener gak sih? Nah ini yang problem. Betul. Orang lain jadi kaya, saya sama aja. Nah itu problem buat saya. Jadi menurut saya cut loss adalah sesuatu yang oke lah. Selama ya kita bisa ukur semuanya. Oke, kita balik lagi ke market Om Ben. Tadi kan Om Ben bilang market sepi, likuiditas mengering, dan mungkin aja mungkin my friends juga yang nonton, bener nih, ini saya nih yang beli di atas kemarin nih. Mungkin ada my friends yang ngerasa itu seperti itu ya. Berarti artinya kan bisa dibilang probabilitas banyak investor transaksi mengecil. Dan kita udah lihat lah dari net transaksi. Ini harusnya ngapain sih Om Ben? Supaya orang tuh balik lagi kepercayaan dirinya, terus juga orang-orang balik ke sini. Mungkin investor asingnya juga balik ke sini lagi. Terus juga mungkin tadi Om Ben bilang MSCI kan turun terus nih porsinya. MSCI, Indonesia udah oke nih, kita tambahin lagi deh porsinya. Dari sudut pandang Om Ben yang paling simple, paling sederhana, yang paling applicable supaya balik lagi itu confidence level. Kita mulai dari investor di Indonesia dulu deh. Ya. Apa yang kira-kira bisa dilakuin kira-kira Om Ben? Kalau kita ngomong sebenarnya begini. Investor kita itu sekarang dalam posisi juga pesimis. Iya kan? Kita nggak bisa pungkiri kalau ketemu teman-teman saham wajahnya nggak ada yang nggak dulu nih. Gimana bro? Wih saham gue Beger gimana? Nyangkut. Nah kan yang jadi kan Udah lama nggak denger Beger ya? ya udah lama nih nggak denger Beger cuan kotos-kotos ya kan. Yang ada apa? Cut loss ya kan. Yang ada aduh gue lagi wait and see nih. Jadi itu yang terjadi kan. Nah artinya apa? Artinya adalah ketika teman-teman retail atau banyak investor mayoritas ini menderita kerugian, ya kan? Otomatis akan membuat market itu menjadi sepi. Karena apa? Tidak ada duit lagi yang bisa diputar di market. Entah uangnya habis karena cut loss atau nyangkut, ya kan? Sehingga apa? Ketika nggak banyak transaksi, likuiditas semakin turun, ya kan? Likuiditas semakin turun. Nah, sekarang kalau saya mau bilang, bagaimana sih kita ini retail bisa profit di market, ya kan? Ya, paling enggak, ya kita dibantu dengan banyak kebijakan yang fair menurut saya. Saya nggak bilang pro retail ya, karena nggak bisa. Market ini kan ada market maker, ada retail, ya kan. Semua harus win-win solution. Karena apa? Kalau retailnya pro retail doang, market maker malas dong ngapain. Kita di sini juga make money. Kita bukan harga gitu. Kita bukan bansos bro, ya kan gitu kan. Kita bukan bansos. Kita jadi market maker juga mau make money. Artinya ada keseimbangan, ya keseimbangan. Karena kita nggak bisa pungkiri ya, market kan rantai makanan ya. Harus ada keseimbangan. Contoh begini. Market maker itu kita ngomong, mohon maaf kalau orang ngomong kan ada predator, ada yang dimangsakan. Kalau rantai makanan kan begitu kan. Contoh, korbannya ini nggak ada, habis. Predatornya mati nggak? Mati. Kebalikannya, predatornya nggak ada. Ini terlalu banyak nanti. Dunia nggak seimbang. Ya kan? Makanya ada cecak, ada nyamuk. Ya kan? Karena cecak bisa makan nyamuk. Ketika cecak hilang, pasti goyang keseimbangan ekosistem lingkungan kita. Sama di market. Ya, ketika market makernya juga mulai surut, retailnya juga mati bakalan. Ketika retail mati, market makernya mau buang kemana barang? Gak bisa kan? Nah, harus ada keseimbangan. Nah, salah satu yang mau kemarin saya dengar yang sudah mulai menarik adalah wacana dibukanya kode broker. Oke. Ya, itu kan udah mulai wacana. Dan saya cukup happy dengan itu karena jujur kode broker adalah salah satu senjata retail itu make money di market. Iya kan? Ya, ini senjata retail. Kalau retail punya senjata, retail punya kemampuan, jangan khawatir lah, market maker gak akan kalah sama retail, tenang aja. Ya kan? Di luaran akan banyak market retail-retail baru yang akan nyangkut juga menurut saya. Karena market seperti itu gitu kan. Ya kan? Tapi at least dengan adanya kode broker dibuka, ya, retail ini bisa punya power. Sekarang misalnya begini. Contoh nih, ya BBRI kemarin sempat naik, ya. Termasuk saya beli BBRI kemarin naik. Besoknya gap up dibanting. Nah selama dibanting ini kita nggak ngerti ini siapa yang jualan gitu loh. Kita hanya bisa melihat ini kok sellernya gede. Kalau saya melihat sellernya gede saya kabur. Kan begitu kan. Saya cut loss. Dan benar hari itu asing net sell. Tapi seandainya kode broker itu dibuka. Ya. Atau kalau misalnya nggak mau kode broker dibuka ya udahlah foreign itu ada dulu lah ya. F sama ya, D itu F sama D ada dulu paling nggak kan. Itu kita bisa lihat gitu loh. Ini kita bisa lihat. Dan kalau ya dikatakan kan waktu awal ditutup gara-gara tidak ada hedging behavior dan lain sebagainya kan. Tapi dari sepanjang perjalanan itu kan banyak orang make money di market. Dan terbukti market rame waktu itu. Ya kan kita kan nggak usah pro dan kontranya adalah ya kita lihat resultnya aja.
Resultnya waktu itu market rame. Transaksi harian gede banget waktu itu. IHSG sehari bisa di atas 20 triliun kan dulunya. Sekarang 10 triliun aja udah ngapa-ngapan, berat kan. Nah karena ya sepi begitu. Sedangkan ya kita ngerti banyak institusi sekuritas tuh punya Bloomberg Terminal. Retail mana bisa sih langganan seperti itu ya kan. Duitnya aja udah habis buat trading kan. Gak bisa langganan itu mahal. Ya itu kan salah satu senjatanya mereka, institusi. Mereka punya senjata, mereka bisa lihat bedah semuanya. Nah kita kan nggak punya. Kita cuma ngandalin retail unyu-unyu, cuma ngandalin broker summary ya kan. Ya kan. Itu jujur ya. Ketika ada broker summary saya bisa make money dengan lebih mudah di market. Waktu tahun 2018 2019 entah di saham yang top liner, entah di saham big caps, apapun juga. Karena saya Bisa dibaca ya soalnya ya. Bisa baca. Ya kan, bisa baca. Nah, ketika retail banyak yang dapat uang di market, rame nggak marketnya? Oh, rame dong. Di mana ada gula ada semut itu. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Jadi mungkin ini harus segera realisasikan kode broker dibuka ini. Karena itu sangat membantu retail, sangat membantu. Karena kalau enggak kita itu udah tutup matanya digebukin melulu isinya. Ya kan? Nah, kalau kita digebukin melulu kita mau nggak digebukin? Kan lama-lama nggak mau dong. Gue turun di sini digebukin lama, gue ngapain turun? Gue diem di sini aja lah. Atau gue cari tempat lain aja lah. Di mana gue nggak digebukin. Ya kan seperti itu. Makanya kan banyak yang pindah ke kripto awalnya. Walaupun di kripto digebukin juga akhirnya kan. Ya kan. Di kripto digebukin. Serba salah. Pindah ke forex, pindah ke gold. Yang ramai sekarang gold lagi all time high kan. Nah, mereka hanya switching aja. Tapi ketika di saham ini situasinya kondusif, retail bisa make money di market, everybody happy. Asing juga pasti akan mau masuk. Karena apa? Oh ada likuiditas. Jangan lupa MSCI itu salah satu faktor yang dilihat itu bukan fundamental. Likuiditas. Mereka hanya melihat likuiditas. Mereka ini sahamnya liquid nggak, ya kan? Bisa nggak mereka cukup aman di sini? Ya, ketika saham-saham liquid, asing akan mulai lirik, ya kan? Sekarang gini, kalau kita mau mengundang asing masuk lagi, sama kita mau undang orang bertamu ke rumah kita. Caranya bagaimana? Ya kita percantik rumah kita. Sesimpel itu, kita bersihkan rumah kita percantik, kita beri fasilitas yang bagus supaya orang nyaman. Ya kan, contoh hotel ya, orang bisnis hotel, kalau mau hotelnya ramai harus bagus hotelnya, harus profesional pelayanannya, ya kan, jangan sampai peraturannya berubah-ubah. Waktu check in ngomongnya check out jam 3 pak, oh siap jam 3 ya, saya bisa check out jam 4 nggak? Oh bisa pak, aman pak, besok jam 2 digedor, pak check out sekarang pak, check out sekarang, lama orang kesel dong. Nah ini gimana? Iya pak, maaf pak, kemarin kita salah. Lah, saya udah atur semuanya, ya nggak bisa bapak sekarang keluar. Orang kapok nggak nginep di hotel itu? Saya rasa pasti kapok. Nah, ini adalah analogi yang simpel aja. Gitu. Hal yang sederhana tapi impact-nya akan sangat besar sekali ke market ya. Betul. Menurut saya betul. Om Ben, ini kita udah ngobrol panjang lebar, ternyata saya nggak tahu nih jamnya udah lama kita ngobrol. Tapi sebelum kita sudahi, saya ada satu kondisi yang pasti akan dialami sama my friends saat ini nih. Tadi yang pertama mungkin harapannya mungkin my friends ada yang dengar tadi ya, mungkin regulator juga dengar ya, harapannya bisa didengar tadi Om Ben. Itu bagus banget tadi idenya. Cuma dalam waktu dekat pasti banyak di antara kita atau my friends yang nonton akan dapat THR nih ya, Iya. nih. Jadi kan saya akan balik lagi ke pertanyaan saya yang pertama saya tanya tadi. Kita ngomongin market, saya nanya stylenya Om Ben segala macam, tapi at the end saya mau tahu. Ketika uangnya berlebih, dapat extra cash. Jadi sekarang ini better kita tunggu dulu. Habis lebaran baru kita lebih agresif, atau ya dari sekarang juga nyicil-nyicil nggak apa-apa sih. Gimana menurut Om Ben? Kalau itu kembali ke preference masing-masing ya. Kalau ditanya kalau saya dapat THR sekarang bagaimana? Ya saya mungkin akan belinya beberapa aja, tapi nggak langsung all in THR-nya gitu loh. Ya karena kita ngerti ya marketnya lagi begini, ya kan. Market lagi mengalami sebuah penurunan ya begini ya. Ya sudah, lebih baik THR-nya mungkin sisihkan dulu untuk tabungan dulu lah. Ya seperti itu, menurut saya itu jauh lebih bijak. Kecuali teman-teman memiliki analisa yang jelas kepada sebuah saham, THR-nya mau buat nyicil silakan ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya analisanya, saran saya ya jangan coba-coba ya. Ini soalnya kalau main games, market sekarang itu tingkat difficulty-nya itu bukan beginner, bukan amatir, bukan profesional. Ini udah kelasnya world class atau yang paling atas legendary nih. Udah mulai menginjak world class sama legendary. Ya kan saya suka main bola kan, main FIFA kan. Kalau saya main legendary biasanya dibantai.
Karena canggih banget. Ketahuan emang ngapainnya ketahuan gitu Iya, ya. kita mau ngapain kok ada ya orangnya di situ ya? Kok bisa ya? Rasanya udah kosong loh, mau lempar ke sana kok ada ya? Iya. Nyegat. Nah, jadi tingkat levelnya ini udah susah. Ya, menurut saya udah di atas hard ya. Menurut saya pribadi ya, karena saya pribadi udah profit loss. Lama-lama saya ini amal atau gimana ya ini? Kalau gini ceritanya ya kan capek gitu loh. Ya, saya pribadi ya udahlah. Kalau market begini ya udahlah, yang udah cut loss ya cut loss lah sudah. Tapi ya at least apa yang saya dapat sebelumnya nggak boleh hilang lah. Jadi gitu. Kalau dapat THR ya ini puji Tuhan ini buat backup dana dulu deh. Ya, nanti kalau ada momentum bagus sikat. Kalau nggak ada ya aduh sabar dulu deh. Walaupun susah, jujur susah. Untuk seorang seperti saya susah karena saya lihat market. Kalau saya nggak lihat market nggak susah. Kalau lihat market itu hari ini ada saham IPO yang main kan, naik turun ini beli turun, cut loss nggak ya? Kata itu yang terjadi kan. Makanya ya ini levelnya udah no play. Oke. Begitu. Oke, Om Ben. Kita agak santai dulu ya. Tadi sebenarnya ngobrol santai tapi daging sih ya kalau menurut saya ya. Banyak insight, banyak hal yang didapetin juga, dan saya yakin banget my friends yang nonton juga pasti bisa langsung sambil dipraktekin ya tadi apa yang kita obrolin. Kita tinggalkan dulu tadi pembahasan yang agak serius tadi tapi tetap santai. Kita main game Om Ben. Boleh. Ya. Untuk seorang Om Ben tolong jawab secepat mungkin ya. Capital gain atau dividen? Capital gain. Saham first liner atau second liner? Second liner. Indikator atau laporan keuangan? Indikator. Profit kecil tapi konsisten atau jarang profit tapi besar? Profit kecil tapi konsisten. Oke, jadi ini seperti jawaban dari games ini mencerminkan ngobrol. Oke Om Ben, mungkin games ini menutup obrolan kita hari ini. Makasih banyak Om Ben udah meluangkan waktu, udah mau jawab semua pertanyaan, dan harapannya my friends yang nonton dapat mendapatkan apa ya kalau saya boleh bilang ya, nggak cuma insight sih tapi ngebuka pikirannya. Karena sudut pandang Om Ben ini saya harus bilang bahwa nggak cuma masalah dari technical atau mungkin nggak dari sisi fundamental, tapi flow ya tadi ya, jawaban-jawaban itu yang sebenarnya kalau saya boleh bilang kepake banget untuk mengarungi ombak yang lagi kencang seperti ini. Makasih banyak Om Ben. Ya. Saya harap kedepannya Om Ben nggak bosan kita undang lagi. Oke, my friends, saya rasa cukup ya obrolan kita hari ini. Terima kasih udah nonton obrolan kita yang cukup panjang ini. Harapannya my friends bisa dapetin insight dan bisa mendapatkan apa yang my friends cari nih jawabannya ketika menghadapi market seperti ini. Kalau my friends merasa ada kira-kira narasumber yang bisa kita undang supaya kita bisa ngobrol lebih panjang, tinggal komen di bawah ya. Dan kalau my friends merasa obrolan kita ini bermanfaat, jangan lupa diklik like-nya, terus jangan lupa di subscribe channel kita, dan jangan lupa di share juga ke teman-teman my friends. Oke, sampai ketemu lagi my friends di acara Tiger Talk selanjutnya.